Halo, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar IPA lagi. Kali ini kita akan belajar manfaat adaptasi tumbuhan dan hewan bagi manusia dan bagi lingkungan. Nah, yang pertama kita akan melihat manfaat adaptasi tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Tumbuhan dulu ya. Yang pertama adalah lidah buaya. Lidah buaya itu dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Jadi udara-udara kotor itu difilter oleh lidah buaya. Dan daging lidah buaya itu bisa untuk penyembuhan luka bakar, kemudian untuk menguatkan rambut. Makanya digunakan untuk bahan pembuatan sampo oleh pabrik-pabrik kosmetik. Kemudian untuk menghaluskan kulit pecah-pecah pada kaki juga bisa. Jadi lidah buaya ini sangat besar sekali manfaatnya. Kemudian tumbuhan bakau. Nah, akar tumbuhan bakau ini dapat mencegah abrasi di pantai. Abrasi itu pengikisan air laut. Jadi dengan akar bakaunya itu nggoceki tanah atau pasir yang ada di pantai sehingga mencegah terjadinya abrasi yang disebabkan oleh ombak. Kemudian perairan di sekitar pohon bakau ini menjadi tempat hidup hewan laut. Misalnya ikan-ikan kecil dan udang gitu. Berikutnya adalah tumbuhan enceng gondok. Nah, enceng gondok ini banyak sekali manfaatnya ya. Meskipun juga ada efek negatif, tetapi manfaatnya juga banyak sekali. Yang pertama, enceng gondok ini dapat diolah menjadi biogas ya, menjadi bioenergi. Kemudian selain itu enceng gondok itu untuk mengatasi polusi air. Jadi enceng gondok mempunyai sifat anti kimia yang ada di akarnya enceng gondok ini, kemudian dimanfaatkan untuk membersihkan air dari berbagai macam polutan. Nah, enceng gondok juga digunakan untuk obat, digunakan untuk makanan. Di Taiwan sama di Vietnam itu enceng gondok dikonsumsi oleh masyarakat sana. Kemudian kalau dijadikan salad ya, kalau di Taiwan sama di Vietnam. Kalau di Jawa, enceng gondok itu dimanfaatkan daunnya untuk dimasak. Nah, di bidang pengobatan, enceng gondok juga digunakan untuk menyembuhkan penyakit kulit karena dapat mencegah peradangan. Manfaat lain dari enceng gondok adalah untuk membasmi tumbuhan putri malu. Jadi, dia berfungsi sebagai herbisida. Kemudian, enceng gondok juga dimanfaatkan untuk pembuatan bahan-bahan kerajinan seperti tas, tali, perabotan rumah tangga yang dibuat dari batang enceng gondok yang sudah dikeringkan. Kemudian tumbuhan berikutnya adalah bambu. Manfaat bambu juga banyak sekali. Akar bambu untuk mencegah erosi. Erosi itu pengikisan air. Kemudian tunas bambu atau orang menyebutnya rebung. Nah, itu untuk dikonsumsi. Biasanya untuk isi lumpia, untuk dioseng-oseng, ya kan? Kemudian batang bambu. Nah, batangnya bambu ini digunakan untuk membangun rumah, mulai dari atap, dinding, terus kemudian membuat peralatan dapur, hingga alat musik tradisional juga ada yang menggunakan bambu. Kemudian daun bambu juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Bahkan ada yang menjadikan obat tradisional untuk penurun panas pada anak. Nah, ini sekarang kaktus. Manfaatnya kaktus juga banyak. Yang pertama untuk pengusir polusi udara atau memfilter udara kotor di ruangan dan mensuplai oksigen supaya di ruangan tersebut kebutuhan oksigennya dapat terpenuhi. Kemudian menyerap radiasi dan menetralkan gelombang elektromagnetik. Banyak sekali tahu manfaatnya. Kemudian kalau tadi kita sudah membahas tumbuhan, sekarang kita membahas hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah cacing tanah.
Manfaatnya kotoran cacing tanah itu untuk menyuburkan tanah. Nah, terus pergerakan cacing tanah di dalam tanah itu kan membuat pori-pori tanah menjadi terbuka sehingga dapat menyerap lebih banyak air dan menyerap banyak zat hara di situ. Nah, tanaman yang tumbuh pada tanah yang ada cacing tanahnya, tanaman tersebut akan menjadi subur. Kemudian ada domba. Nah, rambut domba ini kan pada domba berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Kemudian sama manusia dimanfaatkan untuk bahan pembuatan wol. Nah, kemudian kotoran dombanya juga untuk digunakan pupuk tanaman supaya tanaman menjadi subur. Kemudian kerang. Daging kerang untuk dikonsumsi, pasti semua sudah tahu ya, pernah mengkonsumsi daging kerang kan. Kemudian cangkang kerang itu untuk membuat bahan perhiasan, bisa dirangkai menjadi kalung, gelang, dan lain sebagainya. Yang dijadikan pernak-pernik juga bisa, bahkan diperjualbelikan. Oke anak-anak, kalau belum jelas diulangi lagi videonya dan terus belajar. Masih banyak lagi manfaat tumbuhan dan hewan yang lainnya. Bu Yanti hanya memberikan sedikit contoh. Oke?